Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicarakan tentang keisomeran senyawa karbon. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada 4 buah kubus. Kubus sebanyak 4. Dan ada bulatan sebanyak 3. B3. Nah, kedua macam benda ini bisa dirangkai menjadi banyak rumus bangun atau rumus struktur. Misalkan seperti ini. Ini rangkaiannya dari 7 buah bentuk itu dirangkai seperti ini yang pertama. Kemungkinan rangkaian yang lain begini. Bisa juga seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dan yang lain lagi. Artinya, dari bentuk yang ada tadi, kubus sebanyak 4 dengan 3 buah bulatan itu bisa dirangkai bermacam-macam. Nah, jadi bisa dibentuk rumus bangun yang bermacam-macam. Nah, rumus bangun dari kesekian bentuk ini adalah, kalau saya buatkan rumusnya menjadi K4B3. Ya, kubusnya 4, bulatannya 3. Tapi, walaupun rumus molekulnya sama, rumus bangunnya bisa beraneka ragam. Itulah gambaran tentang isomer atau keisomeran. Jadi apa itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus struktur atau rumus bangunnya berbeda. Jelas ya? Penggolongan keisomeran atau penggolongan isomer adalah sebagai berikut. Isomeran itu diartikan rumus molekul sama, tetapi rumus bangun beda ya tadi ya. Maka ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah keisomeran struktur, yaitu berbicara tentang perbedaan susunan atom-atomnya, struktur atom-atomnya. Yang kedua adalah keisomeran ruang, jadi keberadaan atom-atom itu dalam ruang, penataannya. Berbeda susunan atom-atom dalam ruang 3 dimensi maksudnya. Nah, untuk keisomeran struktur ini ada 3. Yang pertama adalah keisomeran rangka, yang kedua keisomeran posisi, yang ketiga keisomeran gugus fungsi. Apa arti masing-masing? Keisomeran rangka berarti rumus molekulnya sama tetapi berbeda bentuk rangka C-nya atau susunan C-nya. Keisomeran posisi itu artinya walaupun rumus molekulnya sama tetapi berbeda letak gugus fungsinya. Jadi di nomor berapanya itu berbeda. Kemudian keisomeran gugus fungsi ini berbeda gugus fungsinya walaupun rumus molekulnya sama. Berbeda gugus fungsinya. Nah, untuk ini ada 3 macam pasangan yang berisomer gugus fungsi. Yaitu yang pertama, alkohol dengan eter. Yang kedua, aldehid dengan keton. Yang ketiga, asam karboksilat dengan ester. Sedangkan keisomeran ruang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, keisomeran geometri atau cis-trans. Ini artinya, ini yang kedua dulu, keisomeran optik. Ya. Ini artinya bahwa keisomeran geometri atau cis-trans itu adalah berbeda dalam letak gugus terhadap ikatan C rangkap. Sekali lagi, berbeda letak gugus terhadap ikatan C rangkap. Itu namanya keisomeran cis-trans atau geometri. Sedangkan keisomeran optik itu berbeda arah putar terhadap cahaya terpolarisasi. Apa itu cahaya terpolarisasi? Nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Itulah pembagian tentang keisomeran yang akan kita pelajari kali ini.
Yang pertama keisomeran struktur, yaitu tadi berbeda susunan atom-atomnya ya. Yang pertama keisomeran rangka, yang artinya berbeda susunan atom C atau rangka C-nya, yaitu keisomeran ini terjadi dalam satu golongan senyawa. Misalkan golongan alkohol misalkan. Ini adalah alkohol dengan C sebanyak 5. OH-nya ada di ujung ya. Ini juga C-nya 5, gugusnya juga OH karena ini adalah alkohol. Yang ini pun sama, C-nya 5, gugusnya OH. Tapi yang membedakan antara ketiga ini adalah rangkaian C-nya atau rantai C-nya. Yang pertama itu kalau diberi nama adalah 1-pentanol. Yang kedua, nah, ada gugus metil di C nomor 2. Maka namanya 2-metil 1-butanol. Perbedaan lagi yang ketiga, nah, C-nya itu mundur lagi CH3-nya, maka namanya 3-metil 1-butanol. Maka ini adalah contoh dari isomer rangka. Antara yang pertama dengan yang kedua, atau antara yang pertama dengan yang ketiga, atau antara yang kedua dengan yang ketiga, itulah namanya isomer rangka. Kemudian keisomeran posisi, yang artinya adalah berbeda letak gugus fungsinya. Ini pun masih dalam satu golongan senyawa. Ya. Misalkan ini contohnya yang tadi, ya, 1-pentanol tadi. Nah, dengan ini rangkaian C-nya sama, hanya saja letak OH-nya yang beda. Yang pertama tadi namanya 1-pentanol, maka yang kedua apa namanya? Iya, 2-pentanol. Maka antara 1-pentanol dengan 2-pentanol itu adalah keisomeran posisi. Contoh yang lain tentang keisomeran posisi, ini adalah senyawa ether ya, ciri-cirinya ada O yang disintik gitu. Di sebelah kiri O itu ada 1C, di sebelah kanan O ada 3C, berarti seluruhnya ada 4C. Ini, perhatikan dengan yang ini. Ini yang kiri ada 1C, yang kanan juga ada 3C, tapi bentuknya berbeda. Maka kalau yang pertama ini namanya adalah apa? 1-metoksipropana karena metoksinya ada di nomor 1. Sedangkan yang kedua metoksinya ada di nomor 2, maka namanya 2-metoksipropana. Berikutnya antara ini dengan ini. Perhatikan ini gugus fungsinya adalah gugus keton ya. Yang kiri gugus keton ada di tengah-tengah, tapi yang kanan gugus ketonnya ada di C nomor 2. Perhatikan nomornya ya. Maka yang pertama namanya 3-pentanon, yang kedua namanya 2-pentanon. Ini juga posisinya yang beda, gugus fungsinya terletak pada nomor yang berbeda. Untuk senyawa golongan aldehid, asam karboksilat, dan ester tidak dikenal isomer posisi karena gugus fungsinya selalu ada pada nomor 1. Gitu ya. Sekarang keisomeran fungsi, yaitu berbeda gugus fungsinya. Rumus molekulnya sama tapi berbeda gugus fungsinya. Tadi di depan sudah dibicarakan bahwa keisomeran ini berpasang-pasangan, yaitu yang pertama alkohol dengan ether. Alkohol dan ether memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Contohnya, kalau N-nya 4 berarti hanya 10, O-nya 1. C4H10O1. Maka rumus molekul ini bisa dibentuk sebagai alkohol maupun sebagai ether nantinya. Ini sebagai alkohol yang pertama ini. Ini sebagai alkohol ya. Ini yang pertama.
C-nya 4, ya. Namanya 1-butanol. Yang kedua, nah, OH-nya digeser. Jadi cara membuat isomer itu agar tidak kelewatan, itu agar tidak ada yang tertinggal, maka buatlah dulu rantai C lurus dulu, penuh, C4 lurus. Nah, setelah lurus, terus dipindah-pindah gugus fungsinya, seperti ini tadi ini. Pertama lurus 1-butanol, kemudian yang kedua itu OH-nya yang dipindah. Maka ini namanya 2-butanol. Kalau dipindah lagi OH-nya ke kiri bisa tidak? Oh, tentu saja tidak, karena sudah sama dengan yang ini tadi. Jadi, untuk C4 ini, rantai C sebanyak 4 ini harus cuma ada 2 saja. Maka yang ketiga itu dipendekkan. Jadi diambil 3 rantai C-nya, 1 C sebagai cabang CH3 di bawah itu. Ya. Jadi rantainya sekarang 3, sedangkan cabangnya ada pada C nomor 2 itu. Ini namanya adalah 2-metil 1-propanol. Ada lagi tidak selain ini? Ada lagi, satu lagi yaitu ini. Nah, C-nya 4 juga. CH3 cabangnya itu di nomor 2 dan OH-nya juga di nomor 2. Kalau tadi nomor 3 tadi ya, di nomor 1 OH-nya, sekarang OH-nya di nomor 2. Maka yang begini namanya 2-metil 2-propanol. Jadi sebagai alkohol, C4H10O ini memiliki 4 buah rumus bangun atau 4 buah isomer. Oke, sekarang yang ether. Nah, sebagai ether, maka nanti kamu membuat O yang disintik kanan kiri itu, terus diletakkan C-nya 4, maka buatlah yang kiri ada 3, yang kanan ada 1, atau yang kiri ada 1, kanan ada 3 dulu. Seperti ini. Nah ini. Yang di kiri O ada 3C, yang kanan ada 1. Nah, maka ini namanya 1-metoksipropana. Nah, kalau seperti ini, nah ini lihat ya. O-nya, OCH3-nya itu terikat pada C kedua. Maka ini namanya 2-metoksipropana. Nah, kalau sudah 3 lawan 1 sudah habis, maka yang ketiga kita buat di kiri O ada 2C, di kanan O ada 2C, atau 2 lawan 2 seperti ini. Ini. Maka ini namanya etoksietana. Nah, setelah ini tidak ada lagi, silahkan dibuat tidak ada lagi. Ini berarti bahwa sebagai ether ada 3. Maka alkoholnya 4 isomer, ethernya 3 isomer, maka C4H10O memiliki 7 isomer keseluruhan. Ya, sebagai alkohol 4, sebagai ether 3. Berikut ini contoh keisomeran fungsi aldehid dengan keton. Aldehid dan keton memiliki rumus molekul CnH2nO. Contohnya, kalau C-nya 4 berarti hanya 8O, C4H8O. Maka nanti ini sebagai aldehid dan sebagai keton. Sekarang sebagai aldehid, yang pertama adalah seperti ini. Maka ini C-nya 4, aldehid selalu gugusnya di sebelah pinggir ya, tidak mungkin di tengah-tengah. Ini namanya butanal. Yang kedua, nah, ada cabangnya, jadi dari 4 tadi, 1 diambil, kemudian rantainya 3, yang 1 ini diletakkan di tengah-tengah seperti ini. Maka ini namanya 2-metil propanal. Nah, sebagai keton, maka dengan C4 hanya ada satu kemungkinan seperti itu. Kalau digeser ke kiri ya sama saja namanya, yaitu butanon. Boleh menggunakan butanon atau 2-butanon karena diberi angka maupun tidak, ya seperti itu. Untuk 4C atau 3C itu boleh tanpa angka. Tapi kalau sudah 5C, pentanon itu ada 2 macam nanti. Jadi harus menggunakan angka. Tapi kalau yang ini tidak perlu. Nah, sebagai aldehid ada
2 isomer dan sebagai keton ada 1 isomer, maka jumlahnya 3 isomer. Untuk aldehid dan keton C-nya 4 dan 8. Oh, ini. Yang berikutnya, keisomeran fungsi dari asam alkanoat dengan ester. Rumusnya CnH2n, O-nya 2. O-nya 2 ya. Oke, contohnya C4H8O2 sebagai asam alkanoat dan sebagai ester. Sebagai asam alkanoat, maka yang pertama seperti ini. Gugus C fungsi selalu nomor 1 loh ya. Maka ini dirolupat 1, 2, 3, 4. Namanya asam butanoat. Yang ini, nah ini ada cabangnya dari 4C. Rantainya cukup 3 saja, yang satu sebagai cabang ke atas. Itu namanya metil di C nomor 2, maka namanya asam 2-metil propanoat. Ada lagi tidak ini? Kalau dikurangi 2, oh tidak mungkin bisa. Maka sebagai asam hanya ada 2 isomer. Sekarang sebagai ester. Nah, ester. Maka ester itu dari O4 itu akan terbagi di kiri O dan di kanan O. Nah, sekarang yang pertama di kiri O, C-nya ada 4 termasuk C gugus fungsinya. Maaf, di kiri O, C-nya ada 3 termasuk C gugus fungsi. Dan di kanan O, C-nya 1. Yang begini namanya metil propanoat. Jadi CH3 yang di O dulu disebutkan, baru rantainya 3 propanoat. Berikutnya 2 lawan 2 yang di sebelah kiri O ada 2C, kanan juga 2C. Maka namanya etil etanoat. Sekarang dikurangi lagi, yang kiri O ada 1, berarti yang kanan O ada 3C. Seperti ini. Nah, yang kiri O itu 1, hanya gugus fungsi saja itu, C gugus fungsi. Karena C-nya 1, maka itu nanti berakhir dengan nama metanoat. Ya. Sekarang yang di kanan O itu namanya alkil bernama propil. Maka namanya propil metanoat. Yang keempat, masih 1 lawan 3, tetapi yang 3 ini dibengkokkan. Sehingga bentuknya seperti itu, namanya adalah isopropil. Sehingga nama seluruhnya isopropil metanoat. Nah, dengan demikian C4H8O memiliki 2 isomer sebagai asam dan 4 isomer sebagai ester. Jumlahnya ada 6 isomer. Itu jelas? Oke, kita lanjutkan. Sekarang keisomeran ruang atau 3 dimensi. Itu berbeda susunan atom-atom dalam ruang 3 dimensi. Yang pertama keisomeran geometri atau keisomeran cis-trans. Itu artinya berbeda letak gugus terhadap ikatan C yang berikatan rangkap. Nah, C berikatan rangkap 2 ini adalah golongan senyawa alkena. Nah, isomer cis jika gugus-gugus yang besar terikat pada masing-masing atom C dan berada pada sisi yang sama. Sedangkan isomeritran jika gugus-gugus yang besar terikat pada masing-masing atom C berada pada sisi yang berbeda atau berseberangan. Nah, untuk jelasnya kalian perhatikan ini. Contohnya adalah 2 butena. Itu rumus bangunnya seperti itu. Kalau ditulis garis, saya akan jadikan yang lebih jelas seperti ini. Nah, ini sama dengan rumus di atas, cuma penulisannya yang beda. Sekarang kalian perhatikan bentuk yang ini. C kiri yang berikatan rangkap itu ada C kiri dan C kanan ya. Nah, yang kiri itu mengikat CH3, yang di bawah CH. Yang kanan juga mengikat CH3 dan H.
Maka kalian lihat, ini namanya gugus yang besar yang diikat oleh masing-masing C itu. Oh, C kiri yang besar CH3, C kanan yang besar CH3. Nah, ternyata yang besar ini berada pada sisi yang sama, atas semua. Maka ini namanya cis 2 butena. Ya. Jadi bisa atas semua, bisa bawah semua yang besar, itu berarti cis. Tuh. Perhatikan yang ini. Perhatikan ini, C kiri mengikat CH3, itu yang besar. Ya. C kanan CH3-nya juga yang besar, tetapi CH3-nya tidak sesisi, artinya berseberangan. Maka kalau gugus yang besar yang terikat pada C perikatan rangkap itu berseberangan, namanya trans 2 butena. Oke, jelas? Selanjutnya, keisomeran optik. Nah, ini berbeda arah putar terhadap cahaya terpolarisasi. Nah, cahaya terpolarisasi akan saya terangkan di sini. Nah, alat yang digunakan untuk menguji arah putar cahaya terpolarisasi adalah namanya polarimeter. Gambarnya seperti ini nih. Ini salah satu bentuknya, masih banyak bentuk yang lain. Ada yang ini yang manual, yang digital juga sudah ada. Nah, itu. Nah, kalau ini buat skemanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini perhatikan yang saya beri nomor 1 ini. Nomor 1 ini itu adalah sumber cahaya. Ya, sumber cahaya. Cahaya dari lampu itu adalah cahayanya merupakan gelombang yang menjalar ke segala arah. Maka digambarkan arahnya bermacam-macam itu. Ada ke atas, ke bawah, ke samping gitu ya. Itu adalah gelombangnya ke segala arah. Kemudian gelombang yang ke segala arah ini dilewatkan pada alat yang namanya polarisator. Nah, polarisator itu filter untuk menyaring cahaya yang tadi bermacam-macam arah tadi. Nanti setelah difilter akan keluar cahaya yang satu arah saja. Ini. Nah, nomor 4 itu. Nah, itu artinya cahaya yang sudah terpolarisasi, gelombangnya searah saja. Kemudian cahaya yang sudah terpolarisasi ini melewati tabung yang diisi larutan zat yang akan diuji. Nah, maka cahaya yang terpolarisasi itu merambat melalui larutan, kemudian setelah melewati larutan, cahayanya mengalami pemutaran. Nah, besarnya pemutaran ini bisa dilihat dari lensa okulernya ini. Ini lensa okuler ini. Nah, jadi kalau arah gelombang di nomor 6 itu tidak sejajar dengan kisi-kisi di lensa okuler, maka cahayanya akan tidak kelihatan alias gelap. Oleh karena itu, lensa okulernya harus diputar agar sejajar dengan cahaya yang sudah terputar tadi di nomor 6 itu. Nah, kalau sudah sejajar, barulah cahaya kelihatan terang. Itu berarti larutan telah memutar cahaya sekian derajat. Kalau diputar ke kanan, kemudian kelihatan terang, oh berarti arahnya misalkan 30 derajat ke kanan. Tapi kalau di kanan ke kanan kok masih gelap, coba diputar ke kiri. Nah, kalau diputar ke kiri ternyata ketemu yang terang, sekian derajat, berarti oh ini arahnya adalah min sekian derajat, karena ke kiri min. Gitu. Nah, yang nomor 8 ini adalah posisi mata kita. Jadi posisi mata kita itu dekat lensa okuler. Nah, proses pemutarannya seperti ini nih. Ini larutan, ya larutan, tabung larutannya itu terus dilewati cahaya yang terpolarisasi. Di dalam larutan cahaya itu diputar sehingga keluarnya sudah berbeda arah. Larutan dalam tabung memutar cahaya terpolarisasi. Mengapa suatu senyawa karbon dapat memutar cahaya terpolarisasi? Karena adanya atom C chiral atau C asimetris, yaitu C yang keempat tangannya mengikat gugus atau atom yang berbeda.
Perhatikan C ini. C itu memiliki 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau keempat tangannya mengikat atau mata gugus yang berbeda, maka C ini namanya C kiral. Misalkan, yang kanan CH3, yang bawah OH, yang kiri C2H5, yang atas H. Nah, itu berarti keempat tangannya mengikat gugus yang berbeda, maka C itu namanya C kiral. Ya. Bentuk molekul yang berisomer optik, jadi antara molekul satu dan molekul yang lain yang berisomer optik, maka satu sama lain merupakan bayangan cermin masing-masing. Perhatikan begini ini maksudnya. Jadi kalau molekul yang satu dengan molekul yang berisomer itu dihadapkan, maka bagaikan berhadapan di sebuah cermin. Tuh. Maka senyawa yang seperti itu namanya berisomer optik. Karena merupakan bayangan masing-masing. Gitu. Contohnya adalah senyawa 2-butanol. Nah, senyawa 2-butanol seperti ini. Kalau saya tuliskan dengan cara yang lebih jelas, maka seperti ini. Ya, sama saja ini hanya saya tuliskan ke atas, sehingga akan terlihat jelas bahwa C kiralnya adalah ini. Mengikat 4 gugus yang berbeda. H, C3H, CH, C3, CH2, kemudian yang kanan CH3, yang bawah OH. Itulah yang namanya C kiral. Nah, setelah kalian mengikuti penjelasan tadi, silakan kalian berlatih untuk membuat atau menuliskan rumus bangun beserta nama IUPAC-nya dari rumus molekul seperti ini. Selamat belajar.